Halo Sobat Hiker, dimanapun kalian berada. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan mendaki Gunung Slamet. Ini adalah pengalaman kedua kalinya saya mengikuti acara open trip bersama dengan teman-teman baru yang berawal canggung jadi lama-lama kenal. Pendakian ini pada bulan November di pertengahan bulan, di mana musim penghujan telah tiba. Yang paginya cerah, sorenya hujan. Pendakian kemarin membutuhkan waktu sekitar 3 hari 2 malam. Itulah pengalaman kami kemarin, sob. Kita langsung saja bahas pendakian gunung ini, sob. Di sini saya akan menceritakan estimasi waktu pendakian saya kemarin. Dari mulai Mepo, base camp, pos 1 sampai pos 4. Tetap pantengin terus channel kami ya, sob. Inilah awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Hikers dimanapun kalian berada. Oke, sekarang saya guru akan melakukan perjalanan ke Gunung Slamet. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengikuti open trip. Nah, kebetulan adiknya itu sedang lagi halangan karena dia istrinya tuh habis ini melahirkan gitu, jadi anaknya masih kecil. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengikuti open trip lah sama Kang Ian nantinya. Nah, saya sekarang start di Cileunyi jam 8. Oke, tunggu dan saksikan perjalanan apa saja yang akan dilalui. Lanjut dari rumah ke Mepo menggunakan minibus karena lokasi rumah ke Mepo lumayan jauh, sekitar 1 jam dari lokasi. Berangkat dari Bandung ke Tegal, Jawa Tengah, kurang lebih sekitar 40 peserta. Saya pun telah tiba di lokasi Mepo. Rencana kami menggunakan 2 armada elf. Saya sekarang udah mau ke travel. Kondisinya gelap, berangkat tadi dari situ jam 8, sekarang jam 11 mau berangkat. Dan saya sekarang ditemani sama temen yang kemarin ke Sumbing nih, dengan Ridho Mas Aka. Pada pukul 8 kami tiba di lokasi base camp. Kami pun siap-siap untuk mandi dan sarapan. Sekarang mau berangkat. Ini adalah base camp kompak. Nah, setelah mandi, sarapan, packing barang, dan sambil menunggu yang lainnya juga, beserta ketua open trip yang mengurus sisi maksi, kami memesan kopi dulu, sob, dan mencicipi gorengan. Maklumlah rasanya kurang, enggak kalau belum minum kopi, agar badan sehat dan berenergi. Oh ya, sob, sedikit cerita nih. Selain bahasa Sunda, saya pun bisa berbahasa Jawa fasih karena saya lahir di Klaten dan menetap di Bandung. Bukan untuk pamer, sob, tetapi bagiku sangat bermanfaat bagi kehidupanku sehari-hari. Selain pesertanya cowok, kami juga ditemani oleh cewek-cewek nih. Makin semangat aja mendaki gunungnya. Kami pun berkumpul untuk mendapatkan pengarahan dari ketua open trip. Sedikit menjelaskan bahwa kita sebagai pendaki adalah tamu bagi penghuni gunung. Jadi kita harus menjaga kesopanan dalam bertutur kata. Startnya jam berapa ya, Kang, sekarang? Jam 10. Untuk carrier yang saya bawa mulainya dari pos 1, karena dari base camp kita disediakan porter carrier menggunakan motor. Itu juga menurut saya tergantung kesepakatan dari kitanya bernegosiasi dengan jasa porter dalam pembawaan carrier. Tuh, ada pintu masuk. Kalau saya lebih nyaman, mending bareng-bareng aja, ngikutin arahan dari ketua grup. Perkiraan dari base camp ke pos 1 tuh kira-kira
2 jam kalau normal. Nih Kang Tri nih, Pak Ketua. Dalam mengikuti open trip ini, transport, PP, simaksi, tenda, dan makan 2 kali sudah ditanggung ya sob. Nah ini ojek cancel nih. Kita juga diwajibkan membawa surat keterangan sehat, jas hujan, dan alat P3K. Karet itu teh, pohon karet. Di naon ketana teh jeung naon? Jalur Guci ini terdiri dari 5 pos. Kami juga nantinya berencana ngecamp di pos 4. Karena jalur terpanjang ada di pos 1 ke pos 2 dan pos 3 ke pos 4. Jadi kita memutuskan untuk mendirikan tenda di sana. Di depan saya ada sebuah persimpangan di mana base camp Kompak dan base camp Gupala bertemu. Di saat itu juga saya menemui banyak petani. Berarti kemungkinan jalur ini tergolong ramai oleh penduduk warga setempat hingga pos 1. Tetapi beda lagi kondisi setelah maghrib. Mungkin akan sangat sepi. Ini Pak. Tercarrier di Guci. Terus mas, terus. Demi mencari rupiah. Pos 1 pun sudah mulai terlihat. Teman-teman pun sudah menunggu di depan. Selain dari Bandung, ada juga dari luar yang ikut gabung. Jalur Guci ini memang tak seramai via Bambangan, tapi jalur ini terkenal sedikit pos dan paling cepat menuju puncak. Ini jadi pos tempat terakhir ojek turun sampai porter carrier terakhir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang saya mau ke pos 2 lanjutin perjalanan dari pos 1. Ini jam setengah 1 ke pos 1. Pos 2 teh berapa jam? Antara 2 jam ya. 2 jam. Ikut open trip yang kedua. Ada 40 orang ya. Saya juga baru pertama ini. Banyak. Saya kira ini adalah pos 2. Oh, ternyata bukan. Ini adalah pos 2 bayangan yang pertama, yang bernama Idoh Wahyu. Kami pun berhenti sejenak. Oke. Dan jalur ternyata masih panjang sob. Dari pos bayangan. Lihat dulu ya. Nih lebat vegetasinya. Menipis ya, ada sesak ya. Tapi nggak salah. Hutan pun mulai lebat, membuat hati semakin pekat. Karena jalur yang tadinya lebar sekarang berjalan sudah sejajar. Saya pun sulit melewati pohon tumbang ini, tetapi berkat bantuan teman saya pun dapat melewatinya. Mang Ian, kesusahan Mang Ian. Susah.
pohon tumbang. Susah banget. Saya pun mulai berjalan duluan karena saya melihat di depan ada pohon tumbang lagi yang menutupi jalur pendakian. Makin sini makin susah. Dan kami pun tiba di pos bayangan kedua. Pos bayangan kedua ini bernama Sayur Asem. Ingat namanya juga, jadilah pria sob. Entah mengapa pos ini dinamakan Sayur Asem. Mungkin ada 2 pos. Kita nggak boleh bilang asem kali. Jadinya sayur asem aja deh. Hehehe. Biar konotasi dan sugestinya positif. Baik, so, ini lanjutin dari pos sayur asem ya, sayur asem lanjutin ke pos 2. Di kejauhan saya mulai mendengar suara. Ya, itu pos 2. Akhirnya saya tiba di pos 2. Mas, Jadi oh ya, menuju pos 2 itu ada 2 pos ini ya mas ya, bayangan dari pos Bendok. 1. Pos bayangan Bendok. ke-1 bernama Bolok. Ido Wahyu dan pos 2 bayangan bernama Sayur Asem. sampai pos 2. Assalamualaikum. Ya, ini kita lanjut dari pos 2 mau ke pos 3. Jam 2. Hujan, berhubung hujan, ini mungkin ya mau dipakai jas hujan. Ya, itu di situ, jangan yang itu, cari yang gede, tempatnya santai aja, nggak perlu buru-buru. Pokoknya tetap semangat. Hujan ini lumayan gede, genangan air dicek. Kenapa kan? Oh, biar mengalir ya airnya ya. Sekarang mau di pos 3. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba di pos 3. Kami di sini beristirahat cukup lama, mengingat hujannya yang sangat deras. Sekitar 45 menitan kami beristirahat di sini. Jadi kurang 1 pos lagi kami mengecampnya. Sekarang kami melanjutkan perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Ini jam 4 kurang seperempat kita mulai. Si hujan lanjut, masih mau ke pos 4. Si gerimis-gerimis dikit. Dari pos 3 udah pertengahan. Akhirnya kami tiba di pos 4 Bayangan Ranggon. Sekitar 1 jam lagi kita sampai di pos 4. Menurut pribadi saya, pos 3 dan pos 4 itu adalah pos yang terpanjang. Saya pun tiba langsung di pos 4. Mohon maaf saya tidak sempat mendokumentasikannya karena hujan terus-terusan membuat kamera saya basah. Dari mulai pos Ranggon hingga pos 4. Ternyata setelah saya telusuri, rombongan kami tidak ngecamp di sini. Bilangnya ada di pos 5. Padahal ada di pos 4 mata air.
Masih dekat dari sini sekitar 5 menit lagi. Dan teman-teman yang lainnya tidak menyadari itu, bahwa pos 4 dan pos mata air sangat dekat. Berangkat ke pos 5. Sempet ini sih ganti baju, soalnya bajunya apa, basah semua. Takut dingin, takut typo juga. Mendingan ganti itu pakai jas hujan, jadi rada anget. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos mata air. Di sana mereka sudah mendirikan tenda dan menyiapkan makanan. Badan pun sudah mulai sangat letih. Tenaga pun sudah mulai habis. Tapi apa boleh buat, kami tetap melanjutkannya agar summit attack-nya nanti lebih cepat. Sampai Saya pun terjatuh. Ternyata ada turunan di sana tanpa tersadar oleh saya bahwa sudah sangat jelas saya sangat letih. jatuh, renang dok. Kepleset dok. Makasih dok. Jatuh. Saya jatuh. Alhamdulillah di sini ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Oh, ya Allah. Udah. Ya Allah. Ya Allah. Sebenarnya jika normal tidak terkendala hujan, mungkin kita bisa menggapainya Ini sekitar 2 jam. deket, dikirain jauh. Tapi nasib berkata lain. Masih pos 4. Jarak yang kutempuh 3 jam. Tetapi bagiku keselamatan adalah hal yang utama. Pos 4. Itu deket. Ini mau istirahat dulu. Mau makan. Oke, sobat hiker. Sekian dari kami. Kami melanjutkannya di video selanjutnya. Dan apabila kalian suka dengan video ini, tolong like, komen, dan subscribe ya sob. Agar kami dapat terus berkarya dalam membuat perjalanan pendakian gunung.